Sumpah Setia Bugis kepada Tanah Melayu. Pada Festival Kebudayaan Melayu yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 26 November tahun 2017 di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dibuatlah prasasti Sumpah Setia Melayu Bugis yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Walaupun Sumpah Setia ini sudah ditulis dalam kitab Tuhfat Al-Nafis, karya Raja Ali Haji dan diulang lagi oleh para sejarawan Melayu, namun tetap saja dikenang oleh generasinya sebagai warisan sejarah. Pada tahun 1714, pelaut-pelaut Bugis yang dipimpin oleh Laten Riburang Daeng Rilaga, Daeng Rileke, bersama 5 orang putranya dan 40 orang pengikutnya meninggalkan Sulawesi Selatan untuk melakukan pengembaraan laut. Akhirnya terdampar dan berpangkalan di Siantan, Pulau 7, Kepulauan Riau. Namun sang pemimpin mangkat di Siantan. Beliau digantikan oleh putra tertuanya, Daeng Parani untuk melanjutkan pengembaraan laut dengan kekuatan militer, membantu yang meminta pertolongan, antara lain 1. Membantu Sultan Mahmud Badarudin merebut Kesultanan Palembang dari Sultan Agung Kamarudin. 2. Membantu Sultan Zen merebut Kesultanan Matan, Kalimantan Barat dari tangan Pangeran Agung. 3. Membantu Tengku Sulaiman merebut Kesultanan Johor Riau dari tangan Raja Kecil. Setelah militer Bugis berhasil merebut kekuasaan dari Raja Kecil, maka dinobatkanlah Tengku Sulaiman dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah sesuai dengan Sumpah Daeng Marewa ketika di Kalimantan Barat. Aku haramkan kembali ke tanah Bugis atau aku mati di sini sebelum aku serahkan Riau dengan segala taklukannya kepada Tengku Sulaiman. Ada pengamat sejarah mengatakan bahwa pelaut-pelaut Bugis ini hanya mencari kekuasaan di negeri Melayu. Argumentasi ini dapat dibantah dengan alasan 1. Para pelaut Bugis ini tidak naik memegang kekuasaan, tetapi justru menyerahkan kepada Tengku Sulaiman. 2. Ketika Sultan Sulaiman meminta agar pihak Bugis ikut dalam pemerintahan di Johor Riau, semuanya menolak dengan alasan akan kembali ke Siantan meneruskan petualangan laut. Dengan bijaksana Sulaiman meminta supaya pihak Bugis sama-sama membangun kembali Kesultanan Johor Riau. Maka dinobatkan pula Daeng Marewa sebagai yang di-Pertuan Mudai, tahun 1722 sampai tahun 1728, dengan aruk, Sumpah Setia, yang isinya seperti tertulis dalam prasasti di Lingga. Yang di-Pertuan Muda dengan kekuatan militer melaksakan strategi pemerintahan, sedangkan pihak Melayu memegang kendali administrasi, sehingga terpadu kekuatan yang tangguh. Daeng Marewalah yang dapat disebut sebagai pioner dalam hubungan politik, kebudayaan dan kekeluargaan dengan pihak Melayu dan menjadi warisan generasi selanjutnya. Saya mencoba mencari alasan atau penyebab hubungan Melayu Bugis ini untuk membantu Tengku Sulaiman. Ternyata hanya hubungan perkawinan antara Daeng Parani dengan Tengku Tengah, adik perempuan Tengku Sulaiman. Bagi masyarakat Bugis, hubungan perkawinan merupakan hubungan panguyuban yang sakral dan Tengku Sulaiman sudah termasuk keluarga Bugis. Dalam kebudayaan Bugis ada disebut PSC, yaitu rasa iba atau kasihan melihat keluarganya dalam penderitaan, sehingga perlu dibantu semampunya. Kelima bersaudara, Daeng Parani, Daeng Manambun, Daeng Marewa, Daeng Selak dan Daeng Kamase, adalah keturunan bangsawan tinggi dari 4 kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu, Wajo, Bon dan Sopeng. Namun tidak sempurna hidup sebelum menjelajahi laut dengan prinsip nyawani kusapa, atau mencari persaudaan di negeri rantau. Di negeri Melayu ini mereka bersemayam abadi di atas bumi yang lembab. Tulisan Bapak Moh Syahrier Daeng. Kredit, Raja M. Khalid.